Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Lebaran, kami keluarga besar tim Mohoblog Channel mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, teman-teman di Blockers dimanapun berada, kita baru saja menyelesaikan rangkaian pesta demokrasi yang sampai sekarang masih berproses, tetapi ada satu hal penting yang bisa kita tangkap dari hasil pencoblosan di tanggal 14 Februari yang lalu. Banyak fenomena, banyak fakta, banyak data yang muncul ke permukaan yang seringkali menjadi satu hal yang membuat kita tercengang, membuat kita tergagap-gagap, membuat kita tidak menyangka bahwa hal ini terjadi. Ada yang menyesal sudah menyoblos, ada yang berkeluh kok bisa ya kita tidak dapat suara seperti yang diinginkan. Ada juga wah ini pasti ada permainan curang, ada berbagai hal. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah memilih memunculkan satu sosok. Nah, bagaimana dengan pilkada besok? Berdasarkan pengalaman coblosan di Februari 2024, apa yang bisa kita tarik? Kita akan mencari sosok figur pemimpin daerah. Nggak usah jauh-jauh lah, DIY saja. Teman-teman sekalian, apa sih bagi kita, rakyat yang akan nanti mencoblos, apa yang harus kita siapkan ketika kita akan mencari pemimpin daerah untuk daerah kita? Kalau kita lihat sekarang ini, sudah muncul nih gambar-gambar para calon yang akan masuk dalam kontestasi. Di kota ada baliho besar, saya nggak perlu sebut namanya lah, di mana-mana gitu. Sebetulnya apa yang bisa kita tarik dari situ? Teman-teman sekalian, dari berbagai referensi yang saya kumpulkan, bahwa sebetulnya pemimpin daerah itu harus memiliki karakter, harus mempunyai sifat. Yang pertama, kita belum bicarakan soal partai politik yang nanti mengusung tidak ya, tapi sosok saja. Misalnya ada pemimpin yang memiliki karakter sebagai seorang penguasa, ya penguasa. Kita bisa lihat sebagai seorang penguasa tentu saja ada ada karakter-karakter yang muncul ketika menjadi penguasa. Yang paling jelas adalah otoriter. Jadi kalau kita melihat sosok itu juga menjadi otoriter, nah, menjadi susah. Ini salah satu bentuk karakter penguasa yang muncul. Kemudian biasanya penguasa atau pemimpin daerah yang memiliki karakter penguasa itu memiliki kecenderungan yang sangat ambisius. Jadi kalau kita lihat dari figur itu sudah ambisius, ingin memperluas dan berbagai macam, itu ini karakter penguasa. Dan nanti kita bisa lihat bagaimana para calon, para kandidat itu nanti mulai melakukan diskusi atau komunikasi publiknya. Biasanya seorang yang memiliki karakter penguasa itu memiliki ketidaktoleran terhadap oposisi. Nah, biasanya dia anti kritik. Bahkan yang lebih dalam lagi bisa ada strategi represi, kemudian untuk menekan perlawanan. Dan teman-teman sekalian, karakter penguasa ini cenderung manipulatif dengan menggunakan propaganda dan retorika, memanipulasi opini dan segala macam. Ini salah satu bentuk dari karakter penguasa. Jadi kita semua nanti hati-hati ketika kita melihat figur atau calon itu, apakah memiliki kecenderungan seperti ini. Dan biasanya teman-teman atau para kandidat yang memiliki karakter penguasa ini cenderung untuk tidak demokratis. Tidak demokratis karena dia akan lebih banyak mementingkan kepentingannya sendiri, kelompoknya, daripada kepentingan rakyat. Ini bisa kita lihat nanti pada saat proses bagaimana menyuarakan
menyuarakan apa ya? Menyuarakan ide-ide, gagasan dan program-programnya. Nah, teman-teman sekalian, itu kemudian yang kedua adalah ini dia, pemimpin yang memiliki karakter sebagai seorang pengusaha. Nah, ini kita bisa lihat warnanya, memiliki kemampuan manajerial yang cukup bagus, memiliki networking yang cukup bagus, kemudian bisa beradaptasi, tetapi kadang-kadang pemimpin yang memiliki karakter pengusaha itu cenderung lebih transaksional, berhitungnya sangat jelimet, kemudian apa yang bisa didapatkan, apa yang tidak bisa didapatkan, apa yang bisa dijual gitu. Teman-teman sekalian, kita pernah mengalami pimpinan daerah yang berlatar belakang pengusaha. Ada baiknya dan ada buruknya, hanya tinggal daerah itu. Nah, untuk Jogja gimana? Jogja memerlukan pemimpin yang seperti apa? Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, kemudian Kota Jogja, masing-masing memiliki ciri khas. 4,4 juta penduduk DIY yang tersebar luas itu, dan 1,3 ada di Sleman dan berbagai tempat lainnya, juga memiliki ciri khas masyarakatnya. Oleh karena itu, teman-teman yang ada di Gunung Kidul, pandai-pandailah untuk melihat. Teman-teman yang akan maju di kader, lihatlah bagaimana kondisi masyarakat dan apa yang cocok untuk mereka. Tetapi ada karakter yang tidak mungkin lepas dari sana. Nah, harus bagaimana kita mencari sosok pemimpin daerah yang tepat? Dari beberapa referensi yang saya dapatkan, pemimpin daerah yang baik adalah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memimpin dan melayani masyarakat lokal mereka. Yang pertama, dia tanggung jawab nggak? Nanti kita explain lagi bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat lokal. Nah, teman-teman sekalian, tolong diperhatikan bahwa kita melihat bahwa calon pemimpin daerah yang baik itu memiliki keterhubungan dengan masyarakat. Keterhubungan masyarakat ini sangat kuat. Ketika terjadi keterhubungan yang kuat dengan masyarakat, maka calon pemimpin ini akan mendengarkan kebutuhan, keprihatinan, aspirasi, kemudian berkomunikasi secara terbuka. Ingat, kuncinya komunikasi secara terbuka. Tidak lewat jalur yang susah untuk berkomunikasi. Teman-teman sekalian, ada lagi bahwa pemimpin daerah yang baik itu memiliki integritas dan etika. Dimanapun, di Gunung Kidul, di Sleman, di Bantul, di Kota Jogja, Kulon Progo, itu tetap harus memiliki integritas dan etika. Nilai-nilai integritasnya, mereka harus jujur, adil, dan juga memiliki prinsip-prinsip etika ketika mengambil keputusan. Ini bisa terlihat dari nanti para kandidat yang muncul. Kemudian ada lagi kemampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, teman-teman sekalian, calon pemimpin daerah karena memiliki keterikatan erat dengan daerahnya, itu harus mampu mempersuasikan, berkomunikasikan dengan baik berbagai program-program dan pesan-pesan dengan jelas, dan juga mampu meyakinkan masyarakat bahwa figur ini menguasai betul daerahnya, menguasai betul persoalan daerahnya, menguasai betul bagaimana cara mengatasinya. Nah, teman-teman sekalian, calon pemimpin daerah yang baik memiliki kemampuan untuk bekerja sama di dalam tim. Bekerja sama dalam tim, kemudian mampu memotivasi dan menginspirasi tim agar mau bekerja sama, karena karakternya adalah karakter bekerja sama, membangun, bukan sendiri-sendiri. Ini.
Teman-teman sekalian, salah satu bentuk lagi bagaimana dia mampu menjadi pemimpin daerah yang baik adalah sangat memiliki komitmen untuk terhadap pelayanan publik. Nah, pemimpin daerah harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik. Ini penting, karena kalau tidak memiliki kemampuan atau komitmen terhadap pelayanan publik, bagaimana dia harus mensejahterakan masyarakatnya? Pelayanan publik muncul nanti ditransformasikan dalam bentuk-bentuk kebijakan publik, sehingga pelayanan publik menjadi sangat rapi, memiliki payung hukum, memiliki struktur yang jelas, jalan yang jelas. Kemudian juga teman-teman sekalian perlu diingat bahwa pemimpin daerah yang baik adalah mampu mengelola sumber daya. Misalnya di Gunung Kidul, pantai yang luar biasa. Di Bantul ada UMKM yang juga kuat, Kulon Progo demikian, Sleman dengan berbagai kota juga demikian. Kemampuan mengelola sumber daya itu yang semuanya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kalau mengelola sumber daya bukan untuk kesejahteraan rakyatnya, dia bukan pemimpin yang baik. Makanya hati-hati betul ketika nanti besok di November kita akan mencoblos, kita lihat betul apakah ini memiliki kemampuan atau memiliki ciri-ciri atau karakter seperti yang kita inginkan. Teman-teman sekalian, bahwa pemimpin daerah itu mampu untuk membangun kemitraan. Artinya apa? Otonomi daerah memiliki kemampuan untuk membangun kemitraan dengan siapa saja, baik di dalam maupun luar negeri. Kalau pemimpin daerah tidak mampu membangun kemitraan, pusat maupun daerah atau daerah-daerah yang lain, itu bisa kita ragukan. Jadi pastikan orang yang kita pilih memiliki kemampuan untuk membangun kemitraan untuk pengembangan daerahnya itu sendiri. Ada lagi yang cukup penting adalah pemimpin daerah yang baik mampu mengelola konflik yang terjadi di daerah. Tentu saja dia tidak berdiri sendiri, dia menggandeng stakeholder yang ada untuk mampu mengelola konflik itu sehingga konflik itu tidak membesar, tidak destruktif, dan tidak menjadi satu hal yang negatif terhadap daerahnya. Ini diperlukan keterampilan khusus dan menemukan solusi yang win-win solution. Dan pemimpin daerah yang baik juga mampu menjadi jembatan antara pihak pusat dan daerah, sehingga mampu mengaktualisasikan, mentransformasikan kebijakan pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi gap, tidak terjadi permasalahan antara pusat dan daerah. Juga mampu mengakses sumber-sumber daya, sumber-sumber dana yang ada di pusat maupun di mana untuk kepentingan di daerah. Baik teman-teman sekalian, dan satu hal yang paling penting adalah para pemimpin daerah harus mampu memahami kebutuhan lokalnya. Kebutuhan lokal daerah yang dia pimpin, apa sebetulnya? Dan inilah membuat rancangan-rancangan kebijakan program yang mampu untuk memenuhi kebutuhan lokal itu. Misalnya nih, contoh misalnya kota Yogyakarta nggak punya sawah. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan pangannya umpamanya? Ada berbagai kebijakan. Nah, ini yang yang harus dikuasai oleh pemimpin daerah. Tentu saja dengan stafnya. Nah, karakter inilah yang nanti akan mampu membangun kepercayaan publik masyarakat terhadap pemimpin, sehingga akan jadi pemimpin yang baik. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang bisa kita sharekan menjelang pemilihan kepala daerah. Teman-teman sekalian, jadi ada 3 poin penting bagaimana kita akan menilai pemimpin daerah. Apakah pemimpin ini memiliki karakter sebagai penguasa, pengusaha. Kita juga bisa menggunakan parameter ini untuk kita melihat yang sedang berlangsung.
yang terakhir dia menjadi betul-betul pemimpin yang dalam ajaran Jawa ada ing arso mangun karso, ing madya mangun ing karso suntulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Ini 3 karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin daerah di Jawa. Ingat, jangan salah pilih, pertimbangkan dengan matang. Kalau saya emosional, jelas kita harus dapatkan pemimpin Jogja yang istimewa. Salam.